Tahu nggak kalian bahwa negara Korea itu salah satu negara tercepat di dunia? Mungkin sebagian sudah pada tahu kan, Korea itu adalah salah satu negara yang dibilang kata cepat-cepatnya dan ya bisa disebut juga dengan pali-pali. Tapi kok bisa ya negara Korea disebut dengan negara cepat-cepat? Cepat-cepat dari segi mananya? Penasaran kan? Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Hai, welcome back to my channel with Aman Sarkawi Shibuya di konten Korean Corner Special End of 2020. Jadi kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian bahwa konten Korean Corner aku kali ini bakalan lebih beda dengan sebelumnya, karena ini adalah special End of 2020. Jadi 2020 ini salah satu bukan special end 2020 ini adalah salah satu konten yang dimana aku pertama kali buat, karena tahun 2019 dulu aku belum ada buat, tapi 2020 ini pertama kali aku buat konten tentang full of content in the last year, maksudnya di tahun akhir gitu, maksudnya di akhir tahun gitulah, karena biasanya kan banyak tuh youtuber yang buat model-model semacam seperti itu yang upload setiap hari, tapi aku malah juga ngikut, tapi nguploadnya itu juga dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember gitu, biar nanti kita bisa biar kita nanti bisa mempelajari apa sih konten yang bakalan kita coba ataupun kita lanjutkan di tahun 2021, atau apa sih konten yang kita cancel di 2021 gitu. Nah, disinilah aku bakalan ngasih konten-konten yang beda. Di setiap kontennya itu ada banyak jenis. Yang pertama nanti ada bakalan aku rilis The World juga, Special End of 2020. Terus ada juga Korean Corner, ada juga Lunch Break, ada juga Good Experience, ada juga Traveling Vlog Series, ada juga Korean Corner yang sekarang, dan yang terakhir ada juga vlog keseharian aku. Tapi yang kemungkinan itu adalah masih Korean Corner dan vlog keseharian tetap lanjut. Tapi untuk Traveling Vlog Series yang dulunya sempat 2 kali seminggu, sekarang kita perkecil waktunya jadi sekali seminggu gitu. Dan The World kayaknya tetap. Jadi untuk Lunch Break, Good Experience, dan yang dua ini bakalan kita pertimbangkan apakah kita lanjut atau tidak gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan kalau kamu suka video ini like dan dislike, kalau kamu tidak suka juga boleh, silahkan, dan share banyak-banyak untuk dukung konten dan channel ini agar teman-teman kamu tahu bahwa channel Aman Sarkawi Shibuya tetap berada di YouTube gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya kan banyak yang bilang channelku mana sih gitu. Ya ini gitu. Jadi yang belum kenal aku di akhir tahun 2020 ini, selamat datang di channel aku. Aku Aman Sarkawi Shibuya, umur 22 tahun, dan sekarang pekerjaan aku konten kreator dan mahasiswa tingkat akhir. Salam kenal. Oke, jadi di Korean Corner kali ini kita bakalan membahas tentang negara Korea. Kenapa sih bisa disebut dengan negara cepat-cepatnya yang paling tercepat di dunia, dan apa sih penyebabnya gitu. Oke, ini dia penjelasan dari aku. Menurut beberapa data yang aku baca dan aku riset, negara Korea memang salah satu negara paling tercepat di dunia, negara yang paling banyak dalam kegiatan itu. Dia selalu banyak melakukan kegiatan itu selalu cepat-cepat gitu, mulai dari kegiatan di dalam sekolah ataupun kegiatan di dalam rumah sakit, kegiatan di dalam perusahaan, atau kegiatan di lingkungan sekitar gitu, pekerjaan biasa juga. Nah, kenapa dibilang negara cepat-cepat? Karena aku sempat nonton juga di konten YouTube-nya Mas Jang Hansol. Jadi di sana dijelaskan bahwa kenapa orang Korea itu disebut dengan negara cepat-cepat gitu. Nah, sebelum itu aku mau jelasin ke kalian bahwa memang negara Korea ini kenapa bisa disebut dengan cepat-cepatnya itu, kalian bisa nonton di beberapa drama Korea. Memang kalau kegiatan mereka ataupun aktivitas mereka di kegiatan sehari-hari itu, contohnya kayak di rumah sakit, kalau aku nonton itu setiap
yang bergenre kesehatan atau health gitu atau tentang kedokteran gitu, itu setiap aktivitas kesehatan atau aktivitas rumah sakit tersebut itu selalu cepat gitu, tidak pernah lamban dalam segi operasi atau dalam merawat atau dalam menyelesaikan administrasi atau ya pokoknya semua itu cepat. Jadi mereka itu dikatakan yang paling cekatan lah dibilang dalam dunia kedokteran menurut aku, karena banyak kan rumah sakit di negara kita ini itu banyak banget yang tidak memedulikan masyarakat bawah. Sedangkan negara Korea itu mau masyarakat apapun mereka pentingin, mulai dari paling bawah sampai paling atas sekalipun gitu. Karena menurut mereka membantu orang sakit itu sangat perlu di kehidupan mereka. Itu dia. Jadi kenapa disebut mereka itu cepat-cepat, karena memang SDM mereka itu cekatan gitu dan tepat waktu dan tidak suka bekerja lama-lama. Terus apa lagi ya? Mereka itu juga dibilang negara yang pemalas, orang pemalasnya itu paling anti lah gitu, paling minim. Karena menurut aku negara di Korea itu memang kalau segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sana itu selalu cepat sih, tidak ada yang lamban gitulah. Dan aku lihat pun di beberapa YouTube, sumber-sumber dari YouTube yang aku tonton memang betul-betul sih, aku juga tidak bisa ngasih banyak penjelasan tentang itu, dan alasannya yaitu karena SDM mereka, talenta mereka itu cukup cekatan itu aja, karena udah terbiasa dari kecil mungkin kali ya, udah dididik bahwa segala melakukan kegiatan atau aktivitas itu harus cepat dan tidak boleh ditunggu sampai besok gitu. Jadi mungkin karena sudah terbiasa dari kecil, sudah dididik dari kecil, makanya negara Korea ini dikenal dengan negara cepat-cepatnya paling cepat di dunia. Nah, selain itu juga negara Korea ini juga memiliki kecepatan internet yang cukup tinggi dan ya dibilang 100 MB per detik kayaknya bisa sih, nggak tahu juga sih karena aku belum pernah ke Korea, tapi kalau aku nontonin beberapa YouTube, salah satu YouTube Mas Jangan Sol juga, di sana dijelaskan bahwa memang internet di Korea itu lumayan cepat gitu, karena mereka itu menggunakan aplikasi internet itu tidak aplikasi internet dari luar gitu, tapi mereka malah menggunakan aplikasi tuan rumah sendiri atau aplikasi dari negara itu sendiri gitu. Makanya mungkin negaranya dengan internet cepatnya itu terkenal sampai sekarang gitu. Itu sih menurut aku penjelasan yang cukup singkat untuk kalian kenapa sih negara Korea itu disebut dengan negara cepat-cepat atau istilahnya pali-pali gitu, pali-pali gitu. Kalian bisa searching juga di YouTube. Ini cuman pengantar buat kalian bahwa memang kalau kita ke Korea harus melakukan aktivitas apapun harus cepat-cepat, tidak boleh lamban, karena semakin lamban maka kita itu semakin ditinggalkan gitu dan dianggap orang bodoh di Korea itu gitu. Makanya harus hati-hati sih di sana, karena negara Korea itu tidak main-main gitu. Mereka juga pun orangnya ada sedikit yang tidak ramah kan, ada juga yang ramah gitu, tapi tidak semuanya yang ramah gitu. Makanya apapun yang kita lakukan ataupun apa yang kita omongkan ke mereka atau kita janjikan kepada mereka, kita harus cepat menepatinya, kita harus cepat menyelesaikannya, dan kita harus cepat ngomongnya agar mereka paham apa sih yang kita mau dan mereka paham apa yang kita inginkan untuk melanjutkan aktivitas tersebut gitu. Itu sih aku suka sih, karena aku memang orangnya juga salah satu cepat-cepat dalam melakukan apapun ya, walaupun ada beberapa yang lamban gitu, cuman mungkin karena kebiasaan dari kecil gitu kan, nggak terlalu cepat-cepat juga gitu. Nah itu dia pengantar menurut aku atau pendapat menurut aku tentang negara Korea, kenapa disebut dengan negara cepat-cepat paling tercepat di dunia. Dan ini menurut opini aku, menurut aku juga, dan tidak ada yang aku ambil dari referensi dari, cuman aku cuman baca-baca, nonton YouTube dan sedikit menggabungkannya bahwa memang itulah alasannya. Oke, sampai jumpa di minggu depan, dan jangan lupa tetap ikuti terus konten-konten Korean Corner kali ini, karena bakalan banyak kita bahas di sini mengenai Korea, mengenal Korea lebih
awal gitu, bukan lebih dalam ya, karena lebih dalam itu bakalan dikorek lebih dalam. Kalau ini lebih awal, biar tahu kalian seperti apa sih sebenarnya Korea Selatan itu, yang dimana bukan budaya K-drama atau K-popnya yang kita kenal, tapi budaya Korea yang memang dasarnya dulu, awalnya dulu, kayak bahasa, budaya, tata krama, norma, terus apa lagi ya, mungkin ada keyakinan juga. Nah itu yang kita bahas di sini, atau pendidikan gitu. Jadi mohon kalian pahami terus konten-kontennya, karena aku tidak bakalan banyak MV reaction atau mukbang untuk di bulan kali ini gitu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa minggu depan, semoga kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kamu suka video ini juga jangan lupa like, dan kalau kamu tidak suka boleh dislike. Kita diskusi di kolom komentar mengenai konten ini. Oke, see you next week, bye.